Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dan sahabat Tamyiz? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kita dan merahmati kita dalam setiap kegiatan kita. Amin. Selamat datang kembali dalam program terbaru Tamyiz Channel, yaitu Dialog Iman, yaitu membahas tentang kehidupan keseharian para penuntut ilmu secara global. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu judulnya Wasiat Salaf untuk para Pemuda. Dan telah datang di hadapan kita Ustadz Abu Jari Triyono Hafizahullah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam tema, Ana mau bertanya dulu Ustadz. Sebenarnya apa itu salaf Ustadz? Dan apa wasiat para salaf untuk kami para penuntut ilmu itu Ustadz? Iya. Salaf, makna salaf secara lughah artinya orang yang terdahulu. Orang-orang yang mendahului kita, yakni orang yang sudah meninggal mendahului hidup kita. Adapun secara syar'i, dan ini yang dipakai dalam istilah Islamiyah, yaitu makana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siapa saja yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai pada hari kiamat. Mereka itu adalah salaf. Orang-orang yang datang belakangan disebut dengan generasi salaf. Generasi salaf. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Tafsirnya ini jelas. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi yang Nabi pun berada di sekitar mereka, yang Nabi diutus kepada mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Pada kalimat yang ketiga ini mulai dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu siapa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti jejak mereka di dalam beragama. Jadi ini makna secara syar'i dari salaf. Dan orang yang mengikuti atau generasi berikutnya mengikuti jejak mereka disebut dengan salafi. Orang yang mengikuti atau orang-orang atau kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka disebut dengan salafi. Yang jadi permasalahan sekarang, banyak mereka karena sudah mengetahui tentang kebenaran manhaj ini dan kemuliaan manhaj ini, banyak mereka yang mengaku-ngaku salafi. Ternyata pada realitanya, pada realisasinya dan realitanya, mereka tidak mengikuti jejak salaf. Nah ini, orang yang seperti ini la yu'tabar, artinya tidak dianggap sebagai salafi. Meskipun dia lisannya mengucapkan salafi, tapi cara beragamanya bukan salafi, maka dia bukan dikatakan salafi. Nah ini yang mengaburkan makna salafi di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, untuk supaya tahu bagaimana hakikat salafi, lagi-lagi kita butuh belajar, butuh datang ke majelis ta'lim, butuh menuntut ilmu, menimba ilmu dari para ulama yang mengajarkan agama ini ala fahmi salaf, dengan pemahaman salaf. Nah, generasi terbaik dari umat inilah dari kalangan Rasul, dari yang menjadi murid Rasulullah, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka selalu memberikan wasiat kepada generasi berikutnya agar tetap berada di atas jalan mereka. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Nah. Siap Ustaz. Baik, kita bakal masuk dalam judulnya, yaitu wasiat salaf untuk para pemuda. Kira-kira apa saja wasiat mereka untuk kami semua, Ustaz? Sebenarnya wasiat ini sudah tertuang dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan banyak para ulama mengumpulkan hadis-hadis tentang wasiat salaf. Namun saya hanya mengambil beberapa hadis atau 3 hadis saja, dan saya anggap ini penting, bagian daripada wasiat kaum salaf atau hadis-hadis yang melandasi kaum salaf di dalam mengajarkan generasi berikutnya, di dalam memberikan wasiat kepada generasi berikutnya. Nah, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dan juga disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud dengan mengatakan isnaduhu sahih. Datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah termasuk generasi muda pada waktu itu. Anak muda, bahkan bukan anak muda lagi, masih gulam. Gulam itu anak-anak usia tamyiz dari umur 7 tahun sampai dewasa. Itu gulam namanya. Kalau di bawah itu namanya sobi, anak kecil, sobi. Batita atau balita itu sobi. Tapi tamyiz itu di atas 7 tahun. 7 tahun ke atas, 7 tahun ke atas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika seorang anak sudah berusia 7 tahun untuk sholat, wajib untuk sholat. Bukan wajib, tapi masih diperintahkan saja. Yang wajib adalah orang tuanya untuk memerintahkan. Usia seperti itu sudah dilatih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan wajib tidak, karena mereka belum mendapatkan taklif, beban hukum ibadah kepada Allah sampai mereka usia balik atau usia dewasa. Nah, Abdullah bin Abbas usia demikian, usia muda. Oleh karena itu saya bawakan hadis ini dari hadis anak muda dari Abdullah bin Abbas yang berisikan tentang tauhid. Sekaligus ini wasiat kepada para pemuda agar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiat yang terpenting bagi para pemuda adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mari kita bacakan hadisnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ya, dijelaskan oleh para ulama, ini di belakang Nabi artinya ia dibonceng di atas kendaraan di belakang Nabi. Pada waktu itu dia dalam keadaan anak-anak, pada posisinya sebagai anak-anak. Dan Abdullah bin Abbas ini memang sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqala, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak, kalau mau kita ganti wahai pemuda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ya, kalau kita ganti namanya wahai Abdullah, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini yang para pemuda terkadang luput, tidak menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya menjaga Allah yang dimaksud adalah menjaga batas-batas Allah, menjaga syariat Allah, menjaga untuk beribadah kepada Allah, menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Dari sini menunjukkan bahwa barang siapa seorang muslim atau seorang manusia yang di waktu mudanya menjaga Allah, maka nanti di waktu tua dia akan dijaga oleh Allah. Ketika dia muda, rajin beribadah kepada Allah. Waktu muda, ia rajin menjaga ibadah kepada Allah. Waktu muda, ia menjaga batas-batas Allah. Dia selalu bertauhid kepada Allah. Saat waktu tua, dia akan dijaga oleh Allah. Itu yang dimaksud. Al-jaza'u min jinsil amal. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Juga di antara maksudnya adalah, atau di antara pemahamannya adalah, kalau kita melihat di zaman sekarang ini banyak orang tua yang umurnya pendek, atau mungkin umurnya panjang tapi sakit-sakitan di waktu tuanya. Ini bisa jadi di waktu mudanya dia tidak menjaga Allah, karena di waktu tuanya dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kesehatannya. Atau mungkin di waktu tua bukan bertambah sadar, bukan bertambah lurus, tapi bertambah sesat. Jangan-jangan di waktu mudanya dia tidak menjaga Allah dari akidahnya. Ini yang dimaksud dengan ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Juga bisa dipahami bahwa saat kita menjaga Allah, yakni menjaga ibadah kita, menjaga kedekatan kita kepada Allah, maka dimanapun kita akan dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Termasuk pada kondisi sekarang ini, kondisi pandemi. Saat kita menjaga batas Allah, Allah akan menjaga kita. Yakinlah, dan ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wasiat yang sangat berharga bagi para pemuda. Jangan-jangan para pemuda yang mereka tersesat sekarang, atau mungkin mereka melakukan anarkis dan lain sebagainya, yang melakukan perbuatan yang menyimpang karena mereka tidak menjaga Allah, maka Allah tidak menjaga mereka. Mereka mati sia-sia, terbunuh, atau mungkin bunuh diri karena mereka tidak menjaga Allah. Makanya Allah tidak menjaga mereka. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Ini dua. Allah memberikannya dua. Pertama, Allah akan menjaganya. Yang kedua, Allah senantiasa ada di hadapannya. Ada di hadapannya maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu ada saat mereka atau saat ia dalam kesulitan. Selalu ada, selalu menolongnya, selalu memberikan pertolongan, selalu memberikan solusi saat ia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tajiduhu tujahaka. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Saat kita membutuhkan Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Ini bukan berarti dipahami bahwa ketika kita menjaga Allah dan kita mendapati Allah di hadapan kita seperti anak di depan hantu. Bukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala kita temui di hadapan kita saat kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita membutuhkan Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Itu yang dimaksud. Karena kita tidak mungkin kita memahami secara hakiki kayak anak dengan antum, nggak mungkin. Dan ini qarinah secara secara logika nyata ya, dan tidak bisa kita tafsirkan secara hakikat. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Dan ini tidak bisa kita pahami secara hakikat. Namun para ulama memberikan tafsiran bahwa yang dimaksud dengan tajiduhu tujahaka, engkau dapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu, artinya Allah senantiasa memberikan pertolongan dan solusi saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Ini dia letak tauhidnya. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Banyak sekarang para pemuda mereka tidak meminta kepada Allah. Bahkan mungkin mereka meminta kepada selain Allah. Datang ke kubur, datang ke orang pintar, atau datang siapapun yang mereka anggap bisa memberikan pertolongan bagi mereka. Dan ini realisasi dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fasta'in billah. Ini tauhid kita. Ya, jadi para pemuda diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, dan ini pun wasiat dari para ulama, termasuk di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, untuk selalu menjaga Allah, meminta hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ini wasiat tauhid. Wasiat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Sesungguhnya umat ini berita dari Allah, dan sekaligus wasiat bahwa seorang pemuda
harus yakin dengan ketetapan Allah dan harus meyakini, mengimani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuda itu terkadang mereka a priori atau masa bodoh, peduli dengan takdir. Yang penting saya usaha dan seterusnya tanpa memperhatikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga terkadang untuk mengatasinya mereka melakukan anarkis segala masalahnya. Padahal di sana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya. Atau bahkan ketika dia berusaha tidak sesuai dengan hasil yang dia dapat, terkadang mereka merontak atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kepada Abdullah bin Abbas yang pada waktu itu adalah pemuda, annal ummata, sesungguhnya umat ini, lawijtama'at, kalau seandainya mereka berkumpul, ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Berkumpul manusia, dia ingin memberikan manfaat kepada kita, dia ingin berbuat baik kepada kita, ingin membantu kita, ingin memberikan manfaat, ingin membantu kita. Lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa membantumu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Artinya, meskipun seluruh manusia ingin berbuat baik kepada kita, ingin membantu kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kecuali hanya sesuatu saja, hanya sedikit saja, maka kita akan mendapatkan sedikit. Jadi banyaknya manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai ibrah untuk keberhasilan sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka usaha apapun tidak akan bisa berhasil, tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Sebaliknya di sini katakan wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in, jika semua manusia ini mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, ingin mencelakakanmu, ingin menghancurkanmu, berkumpul mereka sepakat untuk menghancurkanmu. Ya, kemudian Nabi melanjutkan, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sungguh mereka tidak akan bisa menghancurkanmu, tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu. Manusia ini berkumpul, berusaha untuk mematikan kita, menghancurkan kita. Kita tidak akan bisa hancur kalau Allah tidak menghendaki. Jadi banyaknya manusia atau sedikitnya manusia tidak menjadikan sebuah takaran bahwasanya sesuatu itu berhasil atau sesuatu itu gagal. Itu takdir. Itu berhasil atau gagal, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita berasal, oh kita ini banyak loh, nggak bisa. Belum tentu kita menang. Iya kan? Belum tentu, karena sebagian mereka anak-anak muda ini, seperti mahasiswa yang sekarang lagi melakukan aksi-aksi demonstrasi, mereka melakukan, kita banyak loh, masa nggak kuat sih, masa kita nggak bisa? Ya kalau Allah tidak menghendaki nggak akan bisa. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan bisa. Jadi meskipun ya sekarang ini gedung pemerintah diduduki oleh mereka, kalau Allah tidak menghendaki untuk hancur, tidak akan hancur. Sebaliknya mereka ingin memberikan manfaat. Semua masyarakat ingin memberikan manfaat kepada satu orang, atau mungkin kepada pemimpin kita, pada presiden kita. Tapi kalau Allah juga tidak menghendaki, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada mereka sama sekali. Nah, pemuda-pemuda ini gak paham tentang masalah ini. Mereka bangga dengan banyaknya yang mereka miliki. Mereka banyak dengan banyaknya pemuda yang bergabung untuk melakukan aksi ini, aksi itu, yang belum tentu aksi mereka itu berhasil. Dan memang terbukti gak berhasil karena Allah tidak menghendaki. Ya, dan ini yang ada pada mereka. Nah, ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, qad katabahu Allahu 'alaik, Allah telah menulis atasmu, ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat. Pena yang dimaksud adalah pena yang menulis di kitab Lauh Mahfuz. Ya, kolam sudah diangkat, artinya sudah diangkat
sudah tidak ditulis lagi, sudah nggak nulis lagi. Pena sudah diangkat, sudah tidak tertulis lagi. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir sudah kering. Maksudnya apa? Nggak bisa dihapus lagi, tidak bisa dirubah lagi. Soal, kalau begitu apakah kita tidak bisa berubah takdir? Ini perlu diperinci lagi. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menimpakan kepada kita yang buruk, ya, tidak menentukan pada kita yang buruk. Naam. Ya, kalau takdir sudah tidak bisa berubah, kenapa kita harus berdoa gitu kan? Ya, apa yang dirubah? Al-jawab, takdir yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, naam, tidak bisa dirubah lagi karena berdasarkan dengan hadis ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak mati. Allah bukan benda mati seperti layaknya suhuf. Allah itu hidup, hayyu ya qayyum, hayyu wal qayyum. Allah itu hidup dan senantiasa hidup kekal. Ya kan, itu Allah. Dan Allah pun memiliki kehendak. Yaf'alu ma yasha. Allah itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Masya'a kana wa lam yasha' lam yakun. Apabila Allah menghendaki akan terjadi, apabila Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Nah, ini yang kita robah atau ini yang kita berdoa kepadanya. Makanya di sana Nabi mengajarkan doa kunut. Ya, doa kunut, tapi dibacanya bukan waktu subuh, ya, tapi dibaca di waktu apa? Witir, dalam salat witir. Apa Nabi mengajarkan di dalamnya? Setelah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afid wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Jagalah kami wahai Allah dari apa yang Engkau putuskan. Maksudnya apa? Apa yang Engkau telah tentukan dari takdirmu. Ketika kita berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari takdir yang buruk dan doa kita diijabah oleh Allah, takdir itu dengan kehendak Allah pindah. Yang tadinya kita akan terkena yang buruk akan dipindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada takdir yang baik. Allah tidak menghendaki yang buruk setelah kita berdoa. Jadi diijabahnya oleh Allah doa kita, dipindahkan kita dari takdir yang akan menimpa kita dari keburukan kepada takdir yang baik yang akan kita dapat setelah Allah kehendaki. Jadi yang berubah adalah kehendak atau ketentuan Allah, bukan takdir yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Dan kehendak Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Ini wasiat hadis dari hadis yang pertama. Ya. Kemudian atau diselang dulu gimana? Hadis kedua, hadis ketiga. Langsung ke hadis kedua aja. Baik. Hadis yang kedua, yakni hadisnya cukup panjang, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih dari Mu'adz bin Jabal. Lagi-lagi, Mu'adz bin Jabal ini juga seorang pemuda. Pada waktu itu seorang pemuda. Tahu berapa umurnya Mu'adz bin Jabal meninggal? Lupa, tapi pernah dengerin waktu mudanya aja, Ustaz. Mu'adz bin Jabal itu meninggal di usia 38 tahun. Muda nggak tuh? Muda, Ustaz. Muda sekali. 38 tahun, belum sampai 40 udah meninggal. Meninggalnya juga karena apa? Karena taun Amwas, terkena wabah. Mu'adz bin Jabal. Dan pada waktu itu meninggalnya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Masa Khalifah Umar bin Khattab. Berarti pada waktu masa Rasulullah beliau memang pemuda, masih pemuda. Nah, pemuda ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. So, pemuda nanyanya ini. Kalau kita kan pemuda gimana di suasana politik? Ya kan? Apa yang sedang terjadi? Iya, apa yang sedang terjadi. Dia tak pernah bertanya bagaimana surga, bagaimana kita bisa masuk surga dan dijauhkan api neraka. Ini pemuda loh, Mu'adz bin Jabal. Ya, dan sekarang tidak ada lagi generasi-generasi seperti Mu'adz bin Jabal yang bertanya tentang surga dan neraka. Mereka anggap bertanya tentang surga dan neraka, surga dan neraka itu pertanyaan yang
basi atau apalah, pertanyaan yang menurut mereka tidak penting. Yang mereka penting adalah bagaimana negara. Dan itu yang mereka permasalahkan. Padahal hidup mereka tidak ditentukan dengan baik dan buruknya negara. Hidup mereka ditentukan dengan amal yang ada pada mereka. Apakah mereka masuk surga atau neraka? Ya, tidak menjamin ketika negara itu baik mereka masuk surga, nggak menjamin. Atau mungkin negara itu buruk, juga nggak menjamin mereka masuk dalam neraka. Dan seterusnya. Jadi ini pertanyaan penting. Makanya Nabi setelahnya menjawab, qala laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Jadi bertanya tentang surga dan neraka itu pertanyaan yang besar yang dilakukan oleh pemuda ini. Ya, laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sesungguhnya itu sungguh sangat mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Nah, ini masalahnya. Sekarang ini banyak manusia yang tidak dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Maka beruntunglah dan dirahmati oleh Allah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surga. Termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Apa kata oleh Nabi? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Rasulullah SAW memberikan pesan atau wasiat untuk menjalankan rukun Islam. Kemudian ditambah lagi, ala adulluka ala abwabil khair as-shaumul junnatu. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Yaitu diantaranya as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Wasadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah. Yang kedua adalah sedekah. Ini ibadah tambahan. Sedekah. Di mana sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air mematikan api. Wa salatu rajulu fi jawfil baiti. Kemudian diberikan wasiat oleh Rasulullah untuk salat di tengah malam. Ya, di salat di tengah malam dan salat seseorang di tengah malam. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tsumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum hatta balagha ya'malun. Ini dalam surat Al-Mu'minun, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Engkau jauhkan pinggang-pinggang kalian dari madaji'. Madaji' itu tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah, artinya mereka menegakkan salat malam sampai pada kalimat ya'malun. Ya, bisa dilihat sendiri ayatnya. Kemudian thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa 'umudihi wa dhirwatu sanamih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu dan memberikan wasiat kepada Mu'adz, maukah aku kabarkan kepadamu tentang kepalanya perkara, tiangnya dan dhirwatu, jadi puncaknya sebuah perkara. Kepalanya perkara, qultu bala ya Rasulullah. Baiklah wahai Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Kepalanya urusan adalah Islam. Para ahli hadis mentafsirkan yang maksud sini adalah at-tauhid. Karena seseorang masuk ke dalam Islam dengan tauhid. Dan dia akan mendapatkan urusan Islam dengan tauhid. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu, bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa umuduhu salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Ini wasiat Rasulullah kepada Mu'adz sebagai pemuda pada waktu itu. Summa qala, kemudian setelah menyebutkan itu semua, Nabi bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan kepadamu untuk memiliki itu semua? Yani qultu, Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah. Baiklah wahai Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisani. Nabi mengambil lisannya. Thumma qala kuffa 'alaika hadha. Jaga olehmu ini wahai Mu'adz. Yani jaga lisan. Karena memang pemuda itu diantaranya sulit menjaga lisan. Terlebih lagi para aktivis ini terkadang sulit menjaga lisannya dalam mencaci maki penguasa. Dan tidak sedikit mencaci maki ulama, juga mencaci maki kaum muslimin yang lainnya, apalagi yang pro sana pro sini. Ini lisan mereka yang tidak bisa jaga. Semuanya itu Nabi mengatakan kuffa 'alaika hadza, tahan olehmu ini.
Faqultu, Mu'ad menjawab, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa? Apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Faqala thaqilat qaumuk. Nabi SAW menjawab, semoga ibu memberatkan. Ini ucapan biasa ya. Ucapan bukan menunjukkan bahwa Nabi melaknat Mu'ad bin Jabal, bukan. Tapi ucapan agar Mu'ad bin Jabal memperhatikan sabda Nabi SAW. Yang ditanbih dari Nabi. Thaqilat qaumuka ya Mu'ad. Hal yakubban nasu fin nari ala wujuhihim. Bukankah manusia itu ditelungkupkan di atas wajah mereka itu? Aw ala manakhirihim, atau di atas hidung mereka, diseret, ditunggingkan di atas hidung mereka. Di atas apa, di dalam neraka maksudnya. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan disebabkan karena hasil lisan mereka. Ini wasiat yang sangat penting bagi pemuda untuk menjaga lisan. Karena dengan lisan mereka tercebur ke dalam neraka yang paling dalam, atau karena dengan lisan mereka ditelungkupkan di atas satu neraka. Ini wasiat yang besar. Nah, ini hadis yang kedua yang berisikan tentang wasiat pada pemuda. Karena yang bertanya ini pemuda, yaitu Mu'ad bin Jabal. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, ini saya ringkas saja. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Lagi-lagi Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu adalah pemuda. Dan memang pemuda-pemuda ini di kemudian hari menjadi ulama. Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jabal, dan Abdullah bin Mas'ud. Ini jadi rujukan para sahabat dahulu setelah Nabi SAW wafat. Dan ini pemuda-pemuda hasil dari didikan Nabi SAW. Yang terakhir ini ringkas saja. Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, laqad qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab. Ya ma'syaras syabab. Jelas ini panggilannya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah, memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Fa inna wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Fa inna lahu wijaun, karena sesungguhnya baginya puasa itu adalah wija, tameng. Ya, puasa itu adalah tameng. Sekarang yang jadi permasalahan dalam hadis ini adalah bagaimana memahaminya tentang ba'ah, kemampuan. Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh seorang pemuda agar dia bisa untuk menikah. Yang bila tidak ada, dia tidak bisa menikah. Sampai kapan? Ya, di sini kemampuan ada beberapa. Yang pertama, ilmu. Ya, ilmu yang paling pertama yang akidah, ilmu manhaj, ilmu dinul Islam. Bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengajak calon istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar memuaskan hawa nafsunya saja, tidak. Kemudian yang kedua, mampu untuk memberikan nafkah. Mampu memberikan nafkah bukan berarti bukan berarti dia harus bekerja, tidak. Artinya punya pekerjaan tetap, tidak. Yang intinya dia harus bekerja dan mampu untuk memberikan nafkah. Yang ketiga, mampu syahwatnya. Artinya dia mampu bisa memberikan kepuasan batin kepada istrinya. Kalau seandainya dia mampu, ilmunya ada, hartanya cukup, bisa memberikan nafkah untuk istri, tapi nggak mampu syahwatnya, ini berarti dia belum mampu, nggak bisa menikah. Ya, atau dia punya penyakit impoten atau apapun lah ya, lemah syahwat. Ini dia berarti belum mampu. Atau sebaliknya, dia syahwatnya tinggi. Kemudian dia bisa memberikan nafkah untuk istri, tapi ilmu nggak ada. Itu sebenarnya belum mampu. Yang tetap menikah dia nekat. Dia mau diajak kemana istrinya? Gitu kan? Seperti itu. Atau dia punya ilmunya masya Allah. Belajarnya dengan ulama masya Allah. Punya hafalan Quran, punya hafalan hadis. Nggak mampu beri nafkah. Tapi ini semuanya bisa dicari ya. Nafkah ini karena berkaitan dengan rezeki, ini bisa dicari. Namun dia juga mampu syahwatnya, maka sebaiknya dia nikah. Jadi mampu yang dimaksud, ba'ah yang dimaksud, ilmu, memberikan nafkah dan syahwat.
Nah, ini yang dimaksud. Faman yakni man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Kalau nggak bisa, artinya tidak memenuhi kemampuan tadi, ya nggak, ilmu nggak ada, syahwat nggak mampu, nafkah juga tidak bisa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Karena puasa itu adalah amin. Ini 3 hadis yang besar, yang azim, yang dijadikan oleh para ulama sebagai wasiat, bahkan wasiat langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda dan kaum muslimin. Nah, baik Ustaz, Masya Allah, lagi-lagi kita dikasih ilmu yang luar biasa ya Ustaz. Jadi Anda sebagai pemuda ya, mumpung masih muda, jadi terbakar semangatnya Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang udah masuk ke dalam tim. Pertama, mungkin agak sedikit keluar tema sedikit Ustaz. Kenapa makna salaf itu harus kita pilih sebagai pedoman hidup Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa harus kita pilih? Jawabannya sih ringkas sebenarnya, cuma penjabarannya yang panjang. Jawabannya karena manhaj ini adalah manhaj yang benar. Mungkin jadi soal kenapa mengaku benar? Kenapa tidak lain yang benar? Bukan manhaj fulaniya yang benar. Kenapa harus salah? Ini pertanyaan ini sudah ada kitabnya ditulis oleh Syekh Syarif bin Eid Al-Hilali. Limadha ikhtartu manhaj as-salaf? Kenapa kita atau saya harus memilih manhaj salaf? Jawabnya ya tadi, karena manhaj ini adalah manhaj yang hak. Pertama. Yang kedua, karena ini adalah wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga juga wasiat dari para ulama yang dari generasi tabi'in dan seterusnya. Ya, dengan pemahaman seperti inilah manusia akan memiliki agama yang benar. Ya, kalau disebutkan dalilnya di antara tadi sudah disebutkan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah radhiyallahu anhu wa radu an. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyakiti Rasul, wa may yushaqiqir Rasul, barang siapa menyakiti Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti selain dari jalannya orang-orang yang beriman. Sabilul mu'minin di sini ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah as-sahabah, yaitu para sahabat. Mengapa? Disebutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di sana banyak sekali, ada 23 alasan kenapa yang dimaksud sabilul mu'minin adalah sahabat. Di antaranya, dan ini yang paling logis, karena orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah sahabat. Itu pertama. Yang kedua, karena keimanan yang paling benar dan telah mendapatkan legalisasi dari Allah dan Rasulnya adalah sahabat. Ini yang dimaksud dengan al-mu'minin yang benar. Adapun kaum mukmin yang datang setelahnya, bila tidak mengikuti keimanan sahabat, maka dia tersesat. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Ketika dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, ketika dia tidak mengikuti jalannya sahabat, maka Allah palingkan kemana dia berpaling. Mau berpaling ke kiri, maka dia akan ke kiri, ke kanan, dia akan ke kanan. Dia ikut ahli bid'ah, maka ikut ahli akan terjebak ke dalam kebid'ahan. Nuwallihi ma tawalla. Kemudian wa nuslihi jahannam. Diakhiri dengan disampaikan oleh Allah ke dalam neraka. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Oleh karena itu berdasarkan dengan ayat ini wajib kita mengikuti manhaj salaf. Baik Ustaz, pertanyaan kedua. Ini berhubungan dengan tadi yang wasiat ketiga Ustaz, dari Rasulullah SAW, yaitu yang tentang menikah. Saya adalah pemuda yang sudah memasuki umur untuk menikah Ustaz. Saya ingin sekali menikah, tapi rezeki saya sepertinya belum sanggup untuk menafkahi Ustaz. Batas apa saja saya menafkahi sebenarnya untuk menafkahi istri saya Ustaz? Nah, disebutkan dalam Al-Quran di antara
nafkah yang wajib bagi seorang suami untuk diberikan kepada istri selain daripada nafkah batin ya. Yang pertama, ia bisa memberikan makan, menjamin makan ya kepada istri dan anaknya, bisa berikan makan meskipun sedikit. Yang kedua, bisa memberikan pakaian, nafkah. Yang ketiga, bisa memberikan tempat. Yang keempat, bisa mendidik atau memberikan pendidikan kepada istri dan anak. Itu nafkah. Itu yang masuk nafkah. Itu yang masuk nafkah. Jadi bukan hanya sekedar udah kasih duit, kasih rumah kemudian bebas. Lah, tidak dididik. Ini tidak benar. Itu tidak benar. Kemudian atau dia menyerahkan pendidikannya di sekolah, kemudian dia di rumah tenang-tenang aja. Datang ke rumah udah ditanya, nggak ditanya bagaimana pendidikannya, bagaimana kondisinya, hanya sekedar pulang balik. Jadi rumah dijadikan sebagai tempat singgahan saja. Ini tidak benar juga. Jadikan rumah itu tempat pendidikan, tempat pendidikan. Jadi di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, askinu min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna. Bentar, kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya, kalau tidak salah ada dalam surat ya, askinuhunna. Askinu. Nah, ini dia. Dalam surat At-Talaq ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Berikanlah kepada mereka tempat tinggal. Tapi bukan tempat tinggal, bukan berarti ketika kita ingin menikah harus punya rumah, tidak. Tempat tinggal boleh ngontrak kok. Ketika kita ngontrak, kita bisa tinggal bersama dengan istri kita, meskipun mungkin kontrakannya sempit, sepetak, 2 petak gitu ya. Tetap dia sudah menjalankan ayat ini. Mereka sudah memberikan tempat pada istrinya. Yang jadi permasalahan adalah setelah menikah dia tinggal di rumah mertua, dia belum menjalankan ayat ini. Karena Allah yang memerintahkan askinuhunna, berikanlah tempat kepada mereka. Kalau saatnya kita tinggal di mertua, bagaimana kita mengatakan begini? Bagaimana kita mengatakan dia telah berikan tempat? Lah, justru suaminya tinggal di tempat istrinya. Ini terbalik, menyelisihi ayat ini. Jadi di antara nafkah adalah memberikan tempat pada mereka. Min haitsu sakantum, di mana saja kamu berada, meskipun kontrak. Min wujdikum, sudah di min haitsu sakantum min wujdikum, dari kemampuan kalian. Jadi nafkah ini sesuai dengan kemampuan, tidak harus banyak. Sedikit tapi mampu, dia sudah bisa memberikan nafkah. Jadi jangan berkecil hati ketika mungkin katakan rezekinya sedikit. Biasanya orang yang sudah menikah Allah bantu. Allah akan berikan kecukupan ketika dia menikah. Hanya saja mungkin tergantung dari usahanya. Karena rezeki itu meskipun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk usaha. Tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar. Namun hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Nah. Ini tentang wasiat yang kedua, Ustaz, tentang surga dan neraka dari Rasulullah SAW. Nah. Di kalangan umum banyak peribahasa, telah beredar peribahasa, jangan kejar surgamu karena kamu mengingat surga, dan engkau jangan takut, anak gue lupa, jangan masuk neraka, jangan takut neraka karena lupa, Ustaz. Seperti itu, maksudnya banyak peribahasa yang kita jangan mengejar surganya karena itu adalah perintah Allah, dan kita jangan takut untuk masuk neraka karena itu juga belum tentu untuk kita, gitu, Ustaz. Ini ucapan yang menafikan salah satu rukun
Bakal satu lagi, dua rukun ibadah, yaitu ar-raja wal khauf. Mengharap dan rasa takut. Ya, karena mengharap dan rasa takut ini dua rukun ibadah yang harus ada bagi setiap muslim tatkala ia beribadah kepada Allah. Mengharap yang dimaksud apa? Ya mengharap ganjaran dari Allah. Dan ganjaran Allah ketika hambanya melakukan amalan sesuai dengan perintah, apa yang diganjar? Surga. Surga yang Allah akan berikan ganjaran. Selain Allah akan mendapatkan keridhaan, sebenarnya Allah akan berikan keridhaan. Akan surga yang akan didapat oleh seorang hamba. Dan ketika seorang hamba beramal dengan mengharapkan surga yang Allah berikan, ini bentuk dari tauhid mereka. Inti dari tauhid seperti itu. Justru itulah hakikat ikhlas. Karena mungkin mereka mengatakan demikian, kalau engkau beribadah kepada Allah masih mengharapkan surga, atau karena beribadah kepada Allah karena takut api neraka, maka Anda belum ikhlas. Ikhlas menurut siapa? Ikhlas menurut Allah bukan seperti apa yang Anda pahami. Ikhlas menurut Allah justru adalah saat kita mengharap hanya apa yang ada pada Allah saja, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada Anda, bukan kepada kiai, bukan kepada manusia, atau bukan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Dia mengharap hanya kepada Allah saja, dan juga dia takut hanya kepada Allah saja. Ini inti dari ikhlas. Itu dikatakan ikhlas. Bukan berarti tidak mengharap apapun dari Allah, bukan. Ya, jadi ikhlas adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Rasa mengharap akan surga dan ganjaran yang Allah berikan. Rasa takut akan siksa dan neraka yang Allah ancam untuk kita ketika kita meninggalkan ibadah kepada-Nya. Ini ikhlas. Dan ini yang seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Man 'abadallaha bil mahabbati wal khaufi wal raja'i fa huwal muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, rasa takut dan mengharap, maka dia itu muwahhid. Justru sebaliknya, barang siapa yang beribadah kepada Allah, man 'abadallaha bil mahabbati fa huwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya rasa cinta saja, maka dia zindiq. Artinya dia hanya rasa cinta tanpa ada takut dan mengharap. Tanpa harus beribadah takut kepada Allah, juga tanpa harus beribadah dengan mengharap pada Allah. Ini yang dikatakan oleh orang-orang sufi. Jadi perkataan itu mungkin bisa keluar dari orang-orang sufi. Ya, dia beribadah hanya karena memang kita cinta kepada Allah. Hada zindiq. Dan zindiq itu di kemudian hari dikatakan oleh Imam oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebut dengan munafik. Disebut dengan munafik. Kemudian man 'abadallaha bil khaufi fa huwal haruri. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, maka dia haruri. Yang di kemudian hari disebut dengan ibadah khawarij. Itu dengan rasa takut saja. Jadi ibadah ikhlas intinya adalah dengan dipenuhi rukunnya, yaitu rasa cinta, mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hilang salah satunya atau hilang salah duanya atau mungkin hilang semuanya, maka ia seperti tidak beribadah kepada Allah atau beribadahnya menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Insyaallah, luar biasa Ustaz. Baik Ustaz, terakhir Ustaz. Ya. Berhubungan dengan wasiat yang pertama Ustaz tentang tauhid. Bagaimana atau tips dari Ustaz untuk kami para pemuda untuk kuat dalam bertauhid di zaman yang sekarang serba banyak syiriknya ini Ustaz. Ya. Lagi-lagi kembalinya kepada perkara-perkara agar kita bisa istiqamah. Ya, agar kita bisa istiqamah. Nah, hasil saya berilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ya, ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Karena kita tidak akan bisa bertauhid kepada Allah tanpa ilmu. Dan kita tidak bisa mengamalkan tauhid juga tanpa ilmu. Dan juga kita tidak bisa berkata tentang tauhid juga tanpa berilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Kemudian setelah berilmu diamalkan. Baru setelah itu dakwahkan. Baru setelah itu bersabar. Ini yang dipesankan oleh
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usulu As-Salatah. Berilmulah dan beramal serta dakwah dan bersabar. Maka kita telah memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup beragama, Dan untuk membentengi tauhid kita, tentunya kita juga selalu bersama dengan ulama, selalu bersama dengan guru, agar kita dibimbing dari segala, dibimbing dan dihindarkan dari segala bahaya, diberikan peringatan dari segala kesesatan dan penyimpangan, dan seterusnya dari perkara-perkara yang mengajak kita atau membuat kita menjadi istiqomah. Ustaz, ada pertanyaan lagi satu masuk baru Ustaz. Ustaz, ini kan tentang pemuda Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, usia Ana sudah memasuki usia 50. Apakah Ana masih bisa menjalankan wasiat-wasiat dari Rasulullah SAW yang tadi disebutkan? Usia 50 sudah bukan usia pemuda lagi. Usia pemuda itu dari umur baligh dewasa sampai usia 40 itu pemuda. Jadi usia muda itu dari usia baligh, usia mulai dewasa. Seorang anak kalau usia di bawah itu kan tamyiz, ya, tamyiz, baligh. Nah, sampai umur 40 itu usia pemuda. Dan wasiat tadi berada pada rentang ini. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk mengamalkan di usia berikutnya, karena usia 40 ke atas sampai wafatnya itu disebut dengan usia dewasa. Usia dewasa atau usia orang tua. Nah, pada usia orang tua ya jelas diperintahkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, jalankan agama ini semampunya. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang maka jauhi, dan apa yang aku perintahkan maka jalankan semampu kalian. Dan ini realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Jadi umur 50 tahun tidak dipaksa untuk menjalankan semua syariat. Memang syariat itu cukup banyak, yang mana kita hampir-hampir tidak bisa menjalankan semuanya. Tapi kita diberikan kemampuan untuk menjalankan apa yang kita mampu untuk ibadah. Kalau kita hanya mampu untuk sholat, ya tekuni sholat dan jaga sholat. Karena banyak manusia masuk surga disebabkan karena sholat. Dan tidak harus semuanya kita ambil sunnah. Antum ambil sedikit dari sunnah dan dawam istiqomah di atasnya, maka itu akan menjadi baik. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diwasiati oleh Nabi SAW dengan 3 perkara, dan itu tekun sampai wafatnya. Beliau tidak mengamalkan yang banyak-banyak yang sudah dibeberkan, sunnah-sunnah yang sudah dibeberkan oleh Nabi, tidak. Beliau hanya mengambil 3. Yang pertama apa? Yang pertama sholat witir sebelum tidur. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga puasa setiap bulan 3 hari. Dijalankan oleh Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menjadi orang yang mulia. Hanya 3 sunnah diambil menjadi orang mulia, dan dia tekun. Ya, tentunya amalan yang dicintai oleh Allah adalah dawam. Jangan kita mengambil yang berat banyak tapi tidak dawam. Ya, ambil satu berdawam. Kalau antum nggak 3, 1 aja, antum suka dengan sholat witir, dawam antum. Nah, itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup kiranya Ustaz, kita tutup pertanyaannya. Insyaallah. Sekali lagi luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Semoga kita para pemuda diberikan kekuatan dalam menjalankan wasiat-wasiat ini Ustaz. Amin. Baik, kita tutup dengan doa tafatul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.